Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi lagi di wabarakatuh. channel FKPPAI TV yang kami siarkan dari Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 4 nomor 5, Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Salam sehat buat seluruh keluarga besar FKPPAI dimanapun Anda berada. Bagi seluruh ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, dan juga para satgas seluruh Indonesia. Salam sehat, salam santun, salam damai untuk semuanya. Dan tentu saja hari ini kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat walafiat, rohani dan jasmani. Nah, harapan kita sehat juga kantongnya ya. Kita kembali lagi bincang-bincang santai seputar supranatural dan paranormal di kantor DPP FKPPAI Jakarta. Dan siang hari ini kembali saya ditemani oleh pakar spiritual pengobat alternatif yang tergabung di dalam organisasi FKPPAI, Romo Agung Sugata. Selamat siang Romo. Selamat siang Pak Andi. Apa kabarnya Romo? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Jadi Romo Agung ini semakin hari kelihatan semakin cerah ya, semakin bersinar. Karena sesuai dengan bidang Romo Agung ini merupakan salah satu pakar spiritual supernatural yang menangani masalah pelet. Untuk membangkitkan aura, membangun rasa percaya diri, motivasi untuk semua orang yang membutuhkan jasa beliau. Nah, hari ini kira-kira apa ini yang mau dibahas Romo Agung? Ini kita melayani selama ini kan masyarakat kelihatannya penasaran ya dengan istilah atau kata-kata santet. Ya. Oh, ya santet. Santet itu kelihatannya mengerikan, menakutkan. Ya, tapi ya wajar ya kalau masyarakat yang belum tahu bahwa santet menakutkan, jawabnya iya. Maka dari itu saya kesempatan ada di sini mau menjelaskan atau mau membedah. Jadi asal usul santet itu dari mana, seperti apa, cara menjalankan santetnya itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan di sini semua Pak Andi. Iya. Ini luar biasa menarik. Ya. Emang seperti kata Romo Agung tadi, santet itu kalau secara umum orang mendengarnya itu mengerikan ya. Termasuk saya sendiri kalau dengar santet, wow ini gawat ini. Padahal saya sendiri belum melihat bentuknya santet ya. Tapi dari perilaku orang terus yang kita temui di lapangan yang katanya kena santet memang banyak fakta-fakta seperti itu. Nah, benar. Sementara Romo Agung sekarang pengen membedah. Sebenarnya santet itu tidak sengeri itu loh. Ya. Kira-kira gimana ini? Saya penasaran nih. Ayo silakan Romo. Oke, nanti dalam pembahasan kita akan kita rinci, kita temukan asal usul santet seperti apa. Nanti kalau masyarakat sudah mengetahui itu kan istilah ketakutan, istilah itu ngeri, itu nanti akan terjawab. Iya. Ini ngomong-ngomong. Oke. Kalau berbicara masalah asal usul, memang santet itu pertama sekali dari mana itu, Romo? Nah, begini ya, sebelum kita bicara santet yang istilahnya yang dari Indonesia, ini kita membicarakan santet dulu. Saya sekitar tahun 60-an, Pak Andi ya. Itu istilah santet itu yang saya baca, itu waktu itu saya masih membaca buku kalau tidak salah dari Tibet. Judulnya itu buku itu sihir. Buku jadi sihir, buku sihir hitam itu dari Tibet. Ya mungkin sekitar buku sekitar 800 tahun yang lalu. Ya. Itu kalau istilah Tibet kan itu sihir. Sebetulnya kalau orang Indonesia itu yang santet itu. Jadi ini kita buka dulu masalah pengalaman kita baca buku Tibet yang judulnya buku sihir hitam. Ya. Jadi sihir hitam itu hampir sama santet. Jadi dulu di negara Tibet itu kalau perang kerajaan zaman dulu itu nggak pakai senjata. Ya.
Jadi apa yang digunakan itu adalah kekuatan sihir. Ya kekuatan santet itu. Tapi santet zaman dulu, zaman waktu apa kita membaca pengalaman membaca buku itu sama santet yang di Indonesia zaman sekarang itu berbeda. Ya. Berbeda jauh. Berbedanya apa? Kalau dulu yang buku yang saya baca yang buku Tibet yang 800 tahunan yang lalu itu usia bukunya itu yang namanya santet itu menggunakan kekuatan apa jadi apa ya kolaborasi antara jin sama kekuatan alam. Iya, iya. Kalau zaman dulu itu istilah keajaiban alam itu kan masih ada. Jadi keajaiban alam itu apa bisa apa kita apa kerjasama lah istilahnya kita tarik, maksudnya kita manfaatkan keajaiban alam itu masih bisa. Iya. Zaman dulu. Dan zaman dulu juga itu apa yang namanya jin setan. Jin setan itu kan masih bisa ya bicara langsung sama manusia itu bisa berdialog, bisa bicara. Jadi antara kerjasama dengan jin, dengan alam, dengan kekuatan ilmu yang dimiliki, jadilah itu namanya sihir atau santet zaman dulu. Itu ada. Jadi perangnya dulu ya mungkin kalau apa membakar apa istana itu dengan kekuatan api adalah api kekuatan alam yang kita ambil, yang diambil waktu itu adalah kekuatan keajaiban alam. Mendatangkan angin, mendatangkan api, mendatangkan air. Itu kan sebetulnya yang diambil itu kekuatan keajaiban alam. Itu masih bisa dimanfaatkan. Itu waktu apa ratusan tahun yang lalu. Kalau sekarang makanya santet Indonesia sama santet luar negeri itu beda. Kalau santet Indonesia itu sudah tidak bisa apa menggunakan jin, apa menggunakan kekuatan alam yang dipelajari apa santet Indonesia sudah tidak memakai itu. Jadi pengalaman saya kan dulu tahun 60 saya mulai belajar itu ya. Tahun 60-an itu sebetulnya kita masih bisa apa menggunakan kekuatan jin. Maksudnya bantuan ya. Sebetulnya jin itu apa ya waktu dulu itu budak, jadi budak manusia. Jadi jin itu sama manusia itu nurut. Ya, jadi bisa diperintah. Bisa diperintah, disuruh, tapi yang namanya jin biarpun kita perintah untuk menyakiti seorang seandainya. Ya itu yang jelas apa ada imbalan. Ada imbalannya. Itu jadi kekuatan alam masih bisa kita manfaatkan dan kalau sekarang itu sudah tidak bisa. Itu perjalanan ilmu santet yang zaman dulu itu seperti itu. Nah, yang kita bedah adalah santet yang sekarang. Santet yang sekarang itu istilahnya ya kalau kita bicara masalah santet sebetulnya perguruan saya dulu itu kan perguruan tertua di Jawa. Jadi mungkin juga ya mungkin santet itu asal usulnya dari terus terang aja dari perguruan kita dulu juga mungkin ada ya maksudnya istilahnya murid-muridnya kalau istilah apa agama kan santri ya kalau saya kan apa dulu ya murid-murid aja murid perguruan gitu. Nah, itu zaman saya dulu juga begitu zaman waktu tahun 60 ya tahun 60 saya sudah mempelajari itu. Dan tahun 60 itu masih bisa kita manfaatkan jin itu. Masih bisa. Masih bisa. Iya. Contohnya kalau kita dulu itu apa tawuran lah kayak kalau ke sini tawuran massal antar perguruan. Kan dulu antar perguruan itu sering ya tawuran antar perguruan. Iya, antar padepokan. Antar padepokan itu sudah hari-hari udah kerjanya tawuran ya. Tawuran enggak kayak anak sekarang bawa golok, bawa pentung, bukan. Dari apa zaman dulu itu kalau tawuran waktu muda saya itu mengalami juga, menjalani juga. Jadi itu yang kita pamerkan itu kekuatan ilmu. Ya mungkin apa ya istilahnya kalau sekarang santet itu sebetulnya kalau zaman dulu kan ilmu ya tarung kekuatan ilmu saling menjatuhkan. Tapi dulu tidak dibilang santet, ya harus tarung ilmu, maksudnya gitu loh. Mereka mempunyai ilmu, kalau dulu kan bilang kayak ilmu kanuragan. Ya, jadi kekuatan ilmu menjatuhkan orang itu dari ilmu, bukan dari golok, dari apa itu zaman waktu 60 tahun ke sana. Tahun 60-an lah ke sana. Terus kalau sekarang Romo gimana? Ya, sekarang bedanya apa santet zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu ya mulai dari tahun 60 lah ya. Mulai dari tahun 60 itu kalau istilah Jawa itu ada ilmu yang namanya
panguwasa jiwa. Panguwasa Ya, jiwa itu panguwasa jiwa raga, maksudnya orang hidup itu bisa memahami antara fisik kita sama roh kita sama ada roh, ada sukma, ada jiwa. fisik, ada jiwa, ada fisik. Itu orang harus bisa menguasai itu. Pengalaman itu apa sih fisik, itu apa sih rogo, itu apa sukma. Nah, itu apa? Jadi penjelasan itu dipelajari. Ya. Ya, dipelajari dengan ilmu itu tadi. Ya, kalau kita bicara, nah ini inti nanti yang melahirkan santet. Sebetulnya santet itu Pak Andi ya. Sebetulnya dari perguruan itu enggak ada kata santet itu, enggak ada. Orang mengajarkan perguruan mengajarkan santet itu sebetulnya enggak ada. Enggak ada istilah. Enggak ada Kata-kata santet. Gitu kan? Santet itu tidak ada. Di Indonesia ini perguruan yang kita anut kan itu perguruan tertua ya di Jawa ya. Sebetulnya pelajaran ini santet tidak ada Pak Andi. Ya. Jadi santet itu sebetulnya hanya orang menyalahgunakan aja. Maksudnya istilahnya sebutan orang-orang oknum. di luar. Nah, nanti kalau nama santet nanti kita jelaskan ya. Jadi gini, kita jelaskan masalah orang menguasai rogo, jiwa dan sukma itu tadi. Jadi kalau kita kita pelajari di dalam fisik kita, ya, fisik kita yang ada ini kan ada 4 unsur Pak Andi ya. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Ya. Sebetulnya ya, orang itu kalau menguasai 4 unsur itu dipelajari kelemahannya. Ya. Kelemahan air seperti apa, kelemahan angin seperti apa, kelemahan api seperti apa. Jadi 4 unsur itu harus dikuasai. Dan menguasai 4 unsur itu tidak mudah. Dan untuk membuat kelemahan atau membangun kelemahan atau kebangkitannya itu juga tidak mudah. Tapi orang belajar di situ harus bisa. Kalau ilmu Jawa kan harus bisa. Namanya itu ilmu panguwasa jiwa itu tadi. Penguasa jiwa. Panguwasa jiwa tadi. Istilah umum yang sering disebut itu penguasaan diri ya. Ya, penguasaan diri dipelajari dari diri kita itu apa sebetulnya. Sukma yang ada di dalam diri kita itu apa. Jadi gitu, roh yang ada di dalam diri kita itu apa. Jadi istilahnya seperti itu. Ya istilahnya kalau kita bicara kehidupan kita sama seperti mobil Pak Andi. Ya, mobil itu ada unsur besi, ada angin, ada air, ada api. Ya kalau orang yang menguasai mobil itu, istilahnya mekanik mobil itu, sebetulnya kan tidak boleh untuk merusak mobil orang. Ya. Tugasnya untuk memperbarui mobil orang, untuk supaya semuanya jalannya dari unsur tadi bisa normal bagaimana. Jadi tugasnya itu. Lah di perguruan itu juga begitu. Kalau kamu sudah menguasai jiwa tadi, kamu tidak boleh untuk menyakiti, ya, untuk membangun, untuk menyegarkan, untuk menyehatkan dan sebagainya. Tugasnya sang guru. Nah ini loh, titik santet itu asal mulanya. Kenapa jadi santet? Iya karena sudah mentang-mentang bisa tahu kelemahannya, kan bisa ganggu. Ini kelemahannya tanah, kelemahan air. Orang itu bisa. Nah, karena mungkin oknum itu kemasukan setan atau bagaimana, dibikinlah untuk menyakiti orang, untuk membunuh orang lewat kelemahan-kelemahan yang dikuasai itu. Itulah detik-detik asal usulnya santet. Jadi santet tidak diajarkan di perguruan. Nah, perlu diingat itu. Itu loh. Jadi kalau sekarang itu kita takut santet, sebetulnya nggak usah takut-takut juga, karena santet itu ya bagi orang yang dendam ya, bagi orang yang nggak suka, orang yang dendam. Ya sakit hati larinya ke santet tadi. Ya sampai hari ini memang masih marak. Nah gitu loh. Jadi kita kita jelaskan di sini istilahnya, kalau yang selama ini masyarakat itu yang penasaran ya santet itu seperti apa, penangkalnya seperti apa. Jadi tugas kita di sini yang di kantor DPP FKPPAI pusat ini, jadi kita tidak melayani untuk menyantetnya, tapi kita melayani untuk penangkalnya, pengobatnya. Jadi kalau bagaimana caranya supaya orang tidak bisa disantet, di sini ada penangkalnya. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan santet, di sini bisa untuk istilahnya membantu masalah-masalah seperti itu. Itu Pak Andi yang penting itu.
Saya tadi mendengar cerita Pak Agung bahwa santet itu sebenarnya tidak pernah diajarkan Tidak. di perguruan manapun ya, Ya, di tidak padepokan ada. manapun. Artinya setiap padepokan atau perguruan pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Sementara yang terjadi di lapangan begitu ini oknum ya, kita Ya, sebut oknum ya. yang memang pola pikirnya nggak bagus. Dia begitu sudah menguasai ilmu ini yang intinya sebenarnya untuk membantu orang, Ya, tapi dipergunakan. dia manfaatkan untuk mencelakai orang. Iya, itu asal usulnya santet. Jadi Itu, kalau Pak sudah Andi. begitu Pak Agung, orang sudah kena santet ya, udah ketahuan dia kena santet. Bagaimana cara menangkal atau membuat santet yang sudah kadung terlanjur kena sama orang itu, terus apa bisa ditawarkan itu santet? Apa ada ini penawarnya itu? Oh, bisa. Makanya orang itu kan manfaatkan pengalaman untuk bisa melemahkan yang 4 unsur tadi. Kalau untuk penangkalnya, ya kelemahannya itu kita segarkan kembali itu bisa. Ya. Jadi orang yang sudah kena, ya itu jangan sampai terlambat sih, memang harusnya gitu loh. Jadi di sini memang melayani untuk penangkalnya dan untuk istilahnya supaya orang kebal santet itu ada penangkalnya di sini. Ada. Jadi gitu. Iya. Karena ya sampai sekarang pun sering kita temukan di lapangan itu orang sakit tapi penyakitnya itu nggak jelas. Begitu dibawa ke dokter, bilang dokter semua rekam medisnya normal. Ya kan? Wah, ini bukan medis ini non medis, penyakitnya nggak jelas. Akhirnya orang bawa ke alternatif. Ketahuan wah ini kena santet. Tapi nggak banyak orang juga yang mampu membuat santet yang sudah nempel sama orang itu bisa diobatin atau ditangkal gitu. Nah, kalau kita di sini gimana Romo? Spesialisnya Romo Agung lah itu ya. Iya begini ya. Kalau orang itu sakitnya kena santet, mungkin orang itu dilihat dari kita belum pegang. Orang masuk pintu aja, sakitnya itu kena santet, kita sudah bisa menebak. Udah bisa dideteksi. Soalnya kan sudah bisa dibaca mungkin dari raut wajah, dari mimik wajahnya. Ini orang ini yang lemah ininya. Oh, berarti kalau yang lemah ininya ini pasti keganggu. Salah satu unsurnya tadi itu mudah dideteksi gitu loh. Nah, kalau di sistem kedokteran itu memang tidak nemukan. Jadi santet itu seperti apa di sistem kedokteran kan tidak ada. Betul. Jadi kita bisa gitu loh. Oh, ini kalau yang dibikin lemah itu istilahnya airnya. Jadi ini penangkal airnya ada untuk menyehatkan ini. Kalau yang diganggu itu istilah unsur apinya, penangkalnya airnya untuk ini. Itu sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah untuk menyembuhkan, untuk penangkal santet itu sebetulnya mudah kalau orang yang tahu. Nah, yang nggak tahu, yang susah sembuh itu kan orang yang nggak tahu. Jadi yang tahu mudah, soalnya tahu. Gitu loh. Yang penting penyakit itu tahu penyakitnya, obatnya pasti ada. Kena santet, penangkalnya pasti ada. Nah, itu Pak Andi. Oke, Romo Agung. Jadi begitu saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada seluruh wilayah Nusantara, atau mungkin juga yang mengikuti channel FK PPAI TV sampai ke luar Indonesia di dataran Asia ya, negara-negara tetangga. Jadi setelah kita mendengar cerita dari Romo Agung tadi bahwa sebenarnya santet itu awalnya bukan dibuat untuk mencelakai orang. Tapi yang jelas yang bertindak di lapangan untuk mencelakai orang, memberi keburukan itu kembali dari karakter individunya. Bagi orang yang sudah menerima ilmu tersebut. Nah, kalau sudah terjadi begitu, kita menemukan sesuatu di lapangan atau di luar sana atau kita sendiri yang terkena seperti itu, jangan ragu-ragu. Datang ke kantor sekretariat DPP FK PPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini Asia Indah, Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Bisa ketemu langsung sama Romo Agung. Insya Allah mudah-mudahan kalau saudara kita, keluarga kita
ada yang apa ya, merasakan sesuatu yang di luar dari medis, dibawa ke dokter, dokter nggak tahu, terus rekam medisnya juga semuanya sehat, jantung sehat, tensi sehat, berarti ada sesuatu yang ganjil di sana. Yang mudah-mudahan itu bisa dibantu sama Romo Agung. Oke Romo Agung, Oke. silakan lanjutkan Romo. Begini, tadi kan belum kita jelaskan asal-usul nama, kenapa namanya santet. Ini perlu dipahami pemirsa. Santet itu sebetulnya bukan dari nama perguruan, bukan dari nama dari organisasi atau apa. Sebetulnya santet. Santet itu nama anak iblis. Nama anak iblis namanya santet. Jadi jangan disamakan ya. Antara santet istilah sekarang kan kalau orang nyantet orang memberi kecelakaan ke orang namanya itu santet. Sebetulnya nama santet itu dulu dari masyarakat juga. Nah, asal-usulnya begini. Karena dulu seseorang itu sering mencelakai orang, ya kan? Sering membuat orang susah, sering istilahnya membuat sakit sampai meninggal. Itu kan orang-orang daerah tahu. Oh itu loh, orang itu santet. Maksudnya santet, orang itu anak iblis. Nah, jadi kata-kata anak iblis diganti karena namanya santet, anak iblis. Orang itu nyantet. Jadi itu nama santet itu sebetulnya nama anak iblis jahat. Anak iblis jahat namanya santet. Maka dari itu santet itu asal mulanya nama ya itu karena nyamakan kalau orang itu tukang nyakiti orang, seneng nyakiti orang, di atas namakan orang itu anak iblis, namanya santet. Jadi sebetulnya itu dulu gitu loh. Jadi orang sekarang kan belum paham ya santet katanya itu ilmu santet. Bukan ilmu santet, nama yang mencelakai orang itu dinamakan anak iblis. Kamu anak iblis santet lu ya gitu loh, maksudnya itu seperti itu. Jadi kata santet itu seperti itu Pak Andi. Jadi dari kata masyarakat dulu gitu loh. Ya. Jadi mudah-mudahan yang mengikuti channel FKPPA TV bisa paham ya apa sebenarnya santet itu. Iya. Yang kita dengar selama ini bahwa santet itu ilmu yang hanya kerjaannya mencelakai orang. Terus yang sifatnya buru-buru. Sebenarnya bukan itu. Kalau saya dengar tadi dari paparan Romo Agung bahwa santet itu keluar dari ungkapan istilahnya bisa jadi ada ibu-ibu ngelihat ada anak badung banget ya. Keluarlah ucapannya itu. Wah, santet loh, anak santet kan gitu. Nah, itu. Iya. Tapi ilmu yang menguasai di bidang itu memang ada. Karena fakta di lapangan kita sering temukan orang-orang yang penyakitnya nggak jelas itu. Kejang-kejang perutnya kembung besar. Itu saya sendiri sering menemukan hal itu. Iya. Pak Agung. Saya kan memang dari kecil hobi lah berorganisasi. Ya. Dan di lapangan kadang-kadang suka camping kita di kalangan anak pramuka, terus ketemu di daerah-daerah orang yang mengalami penyakit seperti dia nggak jelas, dilarikan ke dokter nggak ngerti ini, semuanya normal, akhirnya dibawa ke alternatif, disimpulkan wah ini kena santet katanya. Nah artinya di sini kita walaupun sekarang sudah memasuki era teknologi canggih, tapi yang seperti itu masih ada loh. Iya, masih ada. Yang namanya orang jahat kan, orang jahat itu di mana-mana itu masih ada. Nggak bisa ada habisnya. Betul. Jadi tapi jangan khawatir kalau memang sudah ketemu yang seperti itu, silakan Anda cari Romo Agung Sugata, mudah-mudahan bisa berjodoh dan apa yang diderita oleh saudara kita, kerabat-kerabat kita bisa dibantu izin Allah ya. Itu Romo. Iya. Ya. Silakan Romo. Ini udah azan asar ya. Mungkin biar teman-teman lebih paham lagi, mereka bisa datang ke channel kita di kantor sekretariat DPP FKPPAI Jakarta. Iya. Begini Pak Andi ya. Saya memang
Di sini profesi saya sebagai paranormal dan saya juga salah satunya pengurus di DPP juga. Jadi di DPP ini memang diadakan praktek bergilir para supranatural teman-teman istilahnya setiap hari di kantor sekretariat itu ada yang praktek. Jadi di masing-masing bidangnya itu ada. Kalau ada yang mau membutuhkan, baik itu penyakit medis non medis, silahkan datang ke kantor sekretariat, yaitu di Jalan Pintu 2, nomor 5, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi di sini jangan khawatir, yang praktek di sini adalah paranormal pilihan FKPPAI se-Indonesia. Ada di sini, jadi sesuai dengan kemampuan, keahlian masing-masing ada di sini. Itu Pak Andi. Oke, Romo Agung Sugata, terima kasih dan juga salam sehat buat seluruh kerabat di seluruh wilayah Nusantara. Dan perlu kami informasikan kembali, diingatkan kembali bahwa singkatan dari FKPPAI itu adalah Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, yang ketua umumnya adalah Ki Saung Rahsa. Beliau adalah ketua umum dari FKPPAI dan jajaran beliau ada beberapa DPD di daerah-daerah. Kalau sekarang sudah mencapai lebih kurang 12 DPD dan lebih dari 40 DPC ya. Lebih karena di Jawa Barat dia banyak, di Jawa Tengah banyak DPC, Bali juga Jawa Timur, jadi luar biasa. Dan perlu kami informasikan bahwa semua tokoh-tokoh pengobat alternatif, para supranatural dan paranormal yang sudah tergabung di dalam FKPPAI, kita steril dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita tidak melayani keinginan-keinginan yang bertujuan untuk merusak orang. Iya, betul. Kita hanya melayani yang terutama bagi yang sakit kita berusaha untuk menyembuhkan. Bagi yang terkena penyakit-penyakit non medis kita akan berusaha untuk menetralisir dan mengembalikan ke fisik atau ke kondisi semula. Jadi kalau ada yang minta uang gaib, bank gaib, apalagi dengan tujuan santet untuk mencelakai orang, di FKPPAI kita tidak menerima para tokoh supranatural dan spiritual yang seperti itu. Artinya tujuan kita di sini adalah membantu masyarakat seluas-luasnya, baik penyakit medis maupun non medis, karena di sini juga ada tokoh spiritual spesial dari Helbal ya, dari Helbal. Dan juga penyakit-penyakit kita yang medis bisa dideteksi karena ada dari tenaga-tenaga kita juga memiliki peralatan. Beliau mendeteksi dulu sesuai dengan ini, wah ini penyakitnya medis, baru diterapi atau diterapkan pengobatan secara non medis. Jadi begitu. Oke, Romo Agung Sugata, terima kasih bincang-bincang kita hari ini luar biasa. Silakan untuk salam-salam dulu sama rekan-rekan DPD kita yang di daerah. Mungkin ada yang kangen dengan suara Romo Agung ini. Terima kasih Mas Andi. Salam buat teman-teman DPD yang ada di daerah keseluruhannya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Selamat bekerja para ketua DPD. Semangat untuk memajukan FKPPAI ke depan menjadi supaya lebih baik, lebih sukses lagi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama untuk memajukan ke depan supaya FKPPAI bangkit terpercaya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi channel FKPPAI TV atas bincang-bincang kita hari ini, dan insya Allah besok atau selanjutnya kita akan ketemu dengan pakar-pakar spiritual dan pengobat alternatif yang tergabung di FKPPAI. Saya sebagai pembawa acara
Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya, kurang berkenan. Juga kepada Tuhan saya mohon ampun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.